Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 10 Temanggung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran mapel fikih. Kita akan membahas kompetensi dasar kedua di fikih kelas 10 tentang perawatan atau penyelenggaraan jenazah. Anak-anakku, langsung saja kalian simak video berikut ini. Di buku fikih kelas 10 sudah kalian terima, bisa kalian buka bab 2 penyelenggaraan jenazah. Ini langsung saja, ini kalau bisa offline kita akan tatap muka. Yang perlu kalian ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti akan mengalami ajal, akan mengalami kematian, dan tidak mungkin bisa menghindar ya. Maka kita semua harus siap sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat mengajukannya. Seperti saat ini kita ketahui bersama banyak orang yang meninggal dunia. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku, kalian bisa buka buku juga di halaman 27. Ini peta konsep penyelenggaraan jenazah. Ada 4 hal yang termasuk kewajiban bagi orang atau keluarga yang ditinggalkan ketika ada kerabatnya yang mati. Ini yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat menguburkan. Ini kita di setiap desa atau setiap daerah itu harus ada yang mampu melaksanakan kewajiban terhadap jenazah itu, karena ini hukumnya fardu kifayah ya. Nah, yang biasanya menjadi harapan bagi masyarakat adalah generasi yang pernah belajar di madrasah, termasuk kalian, karena sekolahnya di Temanggung, diharapkan kelak di masyarakat akan bermanfaat, bisa melaksanakan perawatan jenazah yang ini merupakan kebutuhan masyarakat di setiap saat ya, sewaktu-waktu bisa terjadi sepanjang hidup kita. Nah, kita lanjutkan kewajiban penyelenggaraan jenazah. Ini yang pertama, harus ada yang mampu untuk mendeteksi saat ajal akan datang pada seseorang ya. Ini diperlukan. Nah, ini ditandai dengan misalnya dinginnya ujung-ujung anggota badan, merasa lemah, kantuk, kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dan yang paling pokok juga, ini sudah tidak ada detak jantung ataupun sudah tidak bernafas ya. Ini sudah jelas. Nah, ketika menjelang ajal, ini penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seorang merasa lelah dan kepayahan ya. Maka ada di Al-Quran ini disebut dengan sakaratul maut. Sakar dalam bahasa Arab artinya mabuk karena minuman keras. Nama maut itu kematian, maksudnya kondisi tidak sadar karena menjelang kematian. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Nah, ini yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu
lari daripadanya. Nah, ini kan kita seringnya ingin agar tidak datang ajal ya, tapi itu sudah bukan kewenangan kita. Apa saja yang harus dilakukan ketika ajal akan tiba? Yang pertama, kalau mata masih terbuka maka pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, tutupkan dengan ditali atau pakai selendang itu ya, pelan-pelan. Tapi kalau pakai tangan juga bisa ya, pakai tangan saja. Kemudian yang ketiga, tutup seluruh tubuh jenayah dengan kain sebagai penghormatan. Nah, ini hal-hal yang dilakukan ketika ajal menjelang tiba. Selain itu juga agar meninggalnya husnul khotimah, tetap menyebut Allah sebagai Tuhannya, maka ditalkin atau dituntun, dibimbing untuk mengucapkan kalimat thayyibah, lafaz Allah. Anak-anakku yang berikutnya, konsep penyelenggaraan jenazah ya. Ini kategori jenazah, ini ada jenazah muslim, jenazah yang mati syahid ya, mati syahid dunia akhirat, maksudnya misalnya mati dalam medan perang untuk membela agama Islam. Ini ini tidak perlu dimandikan ya. Ini kita lihat satu persatu. Kalau jenazahnya muslim, yang harus dilakukan adalah memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan. Kalau jenazahnya ini mati syahid dunia akhirat, maka dua hal yang dilakukan: menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang, kemudian memakamkannya, tidak dimandikan dan tidak sholatkan, tidak disolatkan. Yang ketiga, bayi prematur, bayi berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan. Dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Yang pertama, lahir dalam keadaan hidup. Hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan atau yang lainnya. Ini perlu dilakukan kewajiban terhadap mayit muslim dewasa. Ini seperti dewasa mandi, kafani, kemudian sholati dan dikuburkan. Yang kedua, lahir dalam bentuk bayi sempurna, tidak diketahui tanda-tanda kehidupan, maka yang harus dilakukan adalah mensolati. Yang dilakukan kewajiban di atas selain mensolati, tidak perlu disolati ya. Dia lahir tapi sudah tidak bernyawa. Ini hanya memandikan, mengkafani, menguburkan, tidak perlu disolati. Yang ketiga, belum berbentuk manusia, maka masih berbentuk janin ya, maka tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Yang berikutnya, kafir dhimmi. Kafir dhimmi golongan non muslim yang hidup damai, berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslim, maksudnya orang non muslim tapi hidup berdampingan dengan muslim. Kalau di Indonesia banyak ya, orang Nasrani, orang Buddha, Hindu. Nah, kewajiban yang harus dilakukan ada 2, yaitu mengkafani dan memakamkan. Ini mengkafani dan memakamkan. Ini ketika tidak ada yang mengurusi ya, tapi kalau sudah ada orang seagama yang mengurusi ya, kita tidak usah ikut mengurusi karena sudah beda tata cara. Anak-anakku, mungkin sementara itu karena untuk tata cara penyelenggaraan jenazah ini kita sambung di pembelajaran berikutnya. Ini ada, kalian baca dulu untuk tata cara pelaksanaan. Ini agak panjang, nanti waktunya tidak cukup. Anak-anakku, saya kira itu yang bisa saya sampaikan penyelenggaraan jenazah, khususnya bagian awal ini saya kenalkan tentang ketika menjelang kematian apa yang harus dilakukan, dan ada jenis-jenis jenazah dan bagaimana perlakuannya ya. Tadi intinya itu yang saya sampaikan. Selebihnya kalian pelajari lagi dengan giat, dengan semangat. Terima
Terima kasih. Kita akhiri dengan baca tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu